Audio Jungle. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah oleh kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Pesan Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. 2. Pesan Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 3. Pesan Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. 4. Pesan Pahlawan Nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. 5. Pesan Pahlawan Nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. 6. Pesan Pahlawan Nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bupati Ponorogo pada acara Hari Pahlawan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan serta anak-anak sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 10 November 2022 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya
yang merupakan pertempuran dahsyat antara tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia yang menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang sangat besar. Pertempuran tersebut mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar warga sipil. Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan Surabaya, dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyak pejuang gugur dan rakyat menjadi korban. Namun semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya membuat Inggris seraya terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan. Selanjutnya pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan pejuang. Hadirin yang berbahagia, para pendiri bangsa ini menyadari pentingnya membangun satu identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika berada dalam satu kesatuan. Seperti semboyannya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita harus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh. Dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal-usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam hadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan Indonesia. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema pahlawan. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2022. Pahlawanku, teladanku. Hadirin yang saya hormati, melalui semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 ini, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan
atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi Kapanewon masing-masing sesuai peran dan profesinya. Dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 ini, mari kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap manusia dapat menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga dan komunitasnya. Kita bisa mengembangkan beragam talenta selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Teruslah menjadi warga Indonesia yang sebenarnya dengan koridor Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru ini. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan, memperkenankan upacara Hari Pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal, terwujudnya keselarasan pembangunan fisik, material, dan jiwa spiritual, demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu lah derat langkah bangsa ini teriringi. Atas semua karunia dan anugerah-Mu mampukah kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terpelihara lestari. Terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi, dan toleransi. Dalam semangat moderasi, kemuliaan insan dan kesetaraan imani. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.